warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kami kembali hadir tentunya menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Syiar. Dan tadi di awal telah kita dengarkan bersama lantunan lagu Islam yang begitu indah yang dibawakan oleh Al Hawa Musik. Dan sore hari ini seperti biasa pemirsa di rumah kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan langsung disampaikan oleh Al Ustadz kita yang alhamdulillah telah hadir di studio TVRI Jambi. Untuk itu kita akan langsung sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang telah hadir pada sore hari ini. Sudah ada Ustadz Rifat Soleh MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Ustadz ya baik. Ya. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga telah hadir. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki para ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ini dari Al-Azizi Tahtul Yaman Seberang Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini cantik-cantik semua pada sore hari ini ya, cerah-cerah semuanya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan cantiknya hari ini juga siap dan semangat untuk mendengarkan tausiah agama dari Ustadz nanti ya ibu-ibu semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kita mau menyapa ada El Hawa Musik yang telah menghibur kita di awal acara tadi. Assalamualaikum El Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mutia. Alhamdulillah sehat juga ya Bang ya. Dan pemirsa di rumah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas yang memang sekarang ini sedang momen-momennya untuk diperingati ya Ustaz ya. Betul. Hal ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sore ini kita akan mendengarkan tausiah terkait bagaimana hikmah dari Isra dan Mi'raj perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Ustadz langsung saja Ustadz ya, di momen yang memang akhir-akhir ini kita sering melihat di setiap masjid sudah mulai merayakan peringatan Isra Mi'raj ini sendiri Ustadz. Nah kalau kita sedikit mengkilas balik ke belakang Ustadz, lantas Isra dan Mi'raj ini sendiri perjalanan yang seperti apa Ustadz yang dialami oleh Nabi besar kita? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, dan yang terutama Mbak Mutia yang pada kesempatan ini sebagai pembawa acara pada acara syiar yang kita ikuti bersama-sama di sini dan disaksikan oleh pemirsa dimanapun berada, juga segenap kru TVRI Jambi, dan yang paling istimewa lagi adalah para ibu-ibu yang jauh-jauh melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan keindahan ini. Bagaimana ibu-ibu, sehat Bu? Nah, lancar nggak rezekinya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi bertepatan kita sekarang sedang berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini seperti biasanya kita diingatkan dengan peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau membahas tentang peristiwa Isra ini, terlebih dahulu kita harus kembali kepada ribuan tahun silam, yang mana dahulu pernah ada, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga pernah melakukan perjalanan yang sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namun dari bermuara yang berbeda. Kalau Nabi kita dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Nah, sebelum beliau itu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah, tapi
dari Masjidil Aqsa, yaitu yang di Palestina, menuju Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nah, jadi harus kita pahami bersama, Isra wa Mi'raj itu merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak, tapi yang terbesarnya itu 3. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita saksikan sampai sekarang ada di hadapan kita. Yang kedua itu perjuangan Nabi. Nabi berjuang tentu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Perjuangan Nabi itu dari sendirian, beliau sampai sukses. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Isa alaihissalam belum tuntas beliau membimbing umatnya, terlebih dahulu Allah angkat beliau ke langit. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam belum tuntas menyelamatkan, membawa umatnya yaitu Bani Israel menuju negeri tanah yang dijanjikan, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Sehingga umatnya itu terombang-ambing, tersesat selama 40 tahun di Gurun Sinai. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau tuntas perjuangan beliau sampai kita rasakan sekarang ini kita mendapatkan hidayah Islam yang begitu luar biasa. Nah, yang ketiga itu adalah Isra wa Mi'raj. Cuma bedanya Isra wa Mi'raj ini peristiwanya, kejadiannya hanya sekali. Hanya sekali kejadiannya, dan kita tidak bisa menyaksikannya karena peristiwanya sudah berlalu 1400 tahun silam. Akan tetapi walaupun sudah berlalu, kita perlu untuk mengenang sejarahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ibrahim yang bunyinya wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi ingatkan kepada mereka hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, keagungannya. Kalau dahulu orang Yahudi, mereka itu sering memperingati yang namanya bulan Muharram karena mereka mengenang bahwa dahulunya nenek moyang mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullah. Melalui Laut Merah yang terbelah, nah mereka selamat. Nah, kenapa kita tidak memperingati yang namanya Isra wa Mi'raj ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keagungannya, kebesarannya dengan berbagai macam hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya Isra wa Mi'raj ini adalah memperlihatkan kualitas keimanan pengikut Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan peristiwa Isra Mi'raj ini terseleksilah siapa yang betul-betul beriman dengan Nabi, kualitas keimanannya itu gimana akan terlihat. Nah, terbukti ketika perang Badar, 200 orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, mereka ketika perang Badar itu mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy, yang mana kafir Quraisy itu berjumlah lebih kurang sekitar 1000 orang. Kaum muslimin di saat itu 200 orang ditambah dengan kaum Ansor yang ada di kota Madinah, sehingga totalnya lebih kurang sekitar 300 orang. Ada yang menyebutkan 300 sampai 12 orang. Dengan jumlah yang sedikit itu, dengan senjata yang apa adanya, mampu mengalahkan pasukan besar, pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 dengan senjata yang lengkap tersebut. Itu adalah hikmah dari segelintir peristiwa Isra wa Mi'raj yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik pelajarannya. Masya Allah ya Ustadz, ya itu sebagai pengantar kita Ustadz ya. Tadi bagaimana hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu sendiri. Nah Ustadz, lantas kalau kita kembali ya Ustadz ya kepada dengan tema kita terkait hikmah. Nah, kalau kita melihat memang begitu banyak rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas perjuangan dari Nabi besar Muhammad SAW itu sendiri ya Ustadz ya, melalui perayaan Isra Mi'raj ini. Nah, kepada masyarakat ataupun umat muslimnya nih Ustadz. Lantas dengan banyaknya barokah-barokah yang harusnya telah diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad, nah kenapa kitanya ini masih sangat santai nih Ustadz ya? Nah, fenomena akhir zaman kayak ini atau bagaimana nih Ustadz? Yang jelasnya kalau kita lihat
umat sekarang ini mereka terlena. Mereka kehilangan jati dirinya. Seharusnya kita mengenali yang namanya Islam itu apa. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah mengatakan, Sayyidina Umar itu ketika dia menaklukkan Baitul Maqdis, yang di situ ada yang namanya Masjid Aqsa. Di saat itu Masjid Aqsa dikuasai oleh kafir Romawi. Jadi pada tahun 12 Hijriah, tepatnya 636 Masehi, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah mampu menaklukkan, merebut kembali merebut Masjidil Aqsa yang di sana itu dikuasai oleh kafir Romawi. Nah, Umar di sana itu pernah mengatakan, kata beliau, nahnu, kami ini dahulunya qaumun adillah, kami ini adalah masyarakat yang hina, masyarakat terbelakang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memuliakan kami dengan Islam. Jika kami mencari kemuliaan melalui jalur bukan Islam, pasti kami akan dihinakan. Nah, kita sekarang umat Islam, hilangnya kesadaran kita, cinta kepada Islam itu kurang. Contoh, anak-anak kita, mereka lebih senang bercerita tentang seperti pemain-pemain bola, padahal kita punya sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, yang mereka itu memiliki kualitas yang sungguh luar biasa hebatnya. Sampai sekarang tidak ada tandingannya. Kenapa kita tidak seperti itu? Nah, jadi Mbak, pentingnya kita menanamkan yang namanya pendidikan dari semenjak dini kepada anak didik kita, kesadaran kita tentang Islam itu. Oke, baik Ustadz, nanti kita sambung kembali tausiahnya, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Rifat Soleh MPD, dan bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Al-Azizi Tahtul Yaman, seberang kota Jambi. Baik Ustadz, kalau tadi kita melihat kembali kepada hikmah Isra Mi'raj ini, tentu di balik perjalanan ini ada pesan-pesan yang bisa kita amalkan dan harus senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan kita ya Ustadz ya. Nah, apa saja pesan-pesan di balik perjalanan ini Ustadz? Baik ya. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa Isra wa Mi'raj ini, perlu kita pelajari. Nah, pesan di sini, kenapa Nabi Muhammad SAW itu diisrakan itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tentu ini perlu kita kaji. Ternyata kalau dikaji, diselidiki, masjid pertama kali yang ada di muka bumi ini ialah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang membangunnya pertama kalinya bukan manusia, tapi adalah malaikat. Sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala membangun yang namanya masjid, yaitu nama Masjid Haram. Kemudian 40 tahun berikutnya dibangun lagi yang namanya Masjid Aqsa. Nah, itu salah satu hikmah yang kita ambil dari perjalanan ini. Kenapa? Karena peradaban pertama kali manusia di muka bumi ini itu adalah di kota Mekah dengan adanya Masjidil Haram. Itu isyarat yang tersirat dari peristiwa Isra wa Mi'raj ini. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan, hai Adam, kau nanti turun ke muka bumi, aku sudah siapkan yang namanya Masjidil Haram. Disitulah tempat kau menyembahku nanti. Nah, seakan-akan di situ. Namun Masjidil Haram itu hancur akibat dari banjir yang besar yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh. Jadi kalau kita kaji sejarahnya bukan Nabi Muhammad Ibrahim yang membangunnya.
Nabi Ibrahim itu hanya meneruskan dari bangunan yang ada, peninggalan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Mbak, intinya di sini kita harus peduli yang namanya masjid. Nah, ini isyaratnya. Makanya dari masjid ke masjid. Gitu. Itu salah satunya tadi ya Ustadz ya, bagaimana kita peduli. Nah, untuk kita peduli ini Ustadz ya, tentu ada cara juga untuk kita bisa memuliakan Ustadz ya, keberadaan rumah-rumah ibadah ini sendiri. Nah, apa praktik-praktik kecilnya nih Ustadz ya yang bisa kita lakukan nih Ustadz ya, dan mudah diterapkan? Ya, jadi ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka terbuang. Nah, pertama kali untuk menanamkan yang namanya rasa peduli, kita kenali dulu. Masjid itu apa sih? Fungsi masjid itu apa sih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan masjid, menjadikan masjid itu sebagai bangunannya di muka bumi? Sehingga Allah menyebut dalam hadis Nabi disebutkan, man bana masjidan banallahu lahu baitan. Siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun rumahnya di dalam surga nanti. Nah, jadi Mbak, kalau kita mau ini peduli itu, kenali dulu masjid itu apa, fungsinya apa, bagaimana kedudukannya dalam Islam. Kalau kita kaji dalam sejarah Mbak, masjid itu adalah sentralnya umat Islam. Jadi disitulah syiar umat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tidak membangun rumahnya. Beliau tidak membangun rumah untuk istri-istrinya, tapi yang dibangun pertama kali itu adalah masjid. Itulah namanya Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Nah, jadi di masjid itulah kalau ada umat Islam kehilangan barangnya, maka kejar ke masjid. Di situ akan diumumkan di masjid. Kalau ada umat Islam yang terlantar di jalan-jalan, maka pergi ke masjid. Karena di situ orang akan memberi makan orang-orang yang terlantar. Kalau ada umat Islam yang sedang melakukan perjalanan musafir dan tidak memiliki tempat tinggal untuk menginap sementara waktu, maka pergi ke masjid. Disitulah tempat menginap. Karena itulah fungsi masjid dari zaman Nabi, waktu Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Nah, di situ banyak para sahabat-sahabat yang mereka di situ tinggalnya, di situ mereka numpang hidup. Jadi itulah makanya masjid itu disebut syiar Islam, sentralnya umat Islam, gitu Bu. Oke, nah ini luar biasa ya Ustadz ya. Tapi dengan peringatan Isra Mi'raj ini juga menjadi menarik di akhir-akhir ini ya Ustadz ya. Kemajuan teknologi, kemudian juga bagaimana para generasi muda sekarang yang menjadi eranya. Kalau dulu peringatan Isra Mi'raj menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Kita datang berbondong-bondong ke masjid atau rumah ibadah ya Ibu semua itu ya. Momennya, tapi justru sekarang memang yang memenuhi malah orang-orang tuanya saja ya Bu ya. Anak-anak diajak untuk memperingati Isra Mi'raj ini berat sekali Ustadz. Nah ini kenapa ya Ustadz ya? Itu yang seperti yang saya katakan tadi, kurangnya kita menanamkan kesadaran kepada anak-anak kita tentang agama. Seharusnya awaludin ma'rifatullah. Jadi awal agama itu adalah mengenal Allah. Maksudnya anak itu kenalkan yang namanya Allah, kenalkan dia didikan Islam. Baru kalau mereka itu kenal dengan Islam, itu akan ada rasa cinta. Nah, dengan adanya rasa cinta itulah baru muncul yang namanya semangat, gitu kan. Kita ini kurang di situ, Mbak. Masyarakat sekarang ini kan. Nah, kita contohkan aja, Mbak. Kita ada nggak kepedulian kita ketika kita melihat anak-anak kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, kita biarkan begitu saja. Nah, jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, bagaimana ada muncul rasa cinta Islam itu? Padahal didikan pertama kali untuk memunculkan cinta itu berada di dalam rumah. Itu apalagi dari seorang ibu yang merupakan ummul madrasah, ibunya pendidikan pertama kali itu adalah seorang ibu. Jadi ya baik, jadi memang kecintaan dari bagaimana pola dari keluarga terlebih dahulu ya gitu. Ustadz ya. Nah Ustadz, kan pada saat dulu perjuangan Nabi Muhammad itu kan tentu sangat luar biasa ya Ustadz betul. ya. Bagaimana dihina, dicaci, perjuangannya pada waktu itu. Nah ketika perjalanannya Isra dan Mi'raj itu sendiri Ustadz,
pengalaman apa kejadian-kejadian apa yang dialami oleh Nabi Muhammad ini Ustaz yang seharusnya menjadi contoh tauladan kita di hari ini Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat dari peristiwa Isra wa Mi'raj ini, perjalanan Nabi ini, itu kalau mau kita ceritakan tentu dalam satu harian tentu tidak akan pernah selesai karena saking banyaknya yang peristiwa-peristiwa atau hikmah-hikmah yang beliau peroleh dari perjalanan tersebut. Namun salah satu intisari yang perlu kita ambil dari peristiwa ini, kuatkan yang namanya iman. Ini yang pertama kali, iman harus kita kuatkan. Kenapa? Karena Isra itu yang artinya perjalanan, Allah memperjalankan Nabi dari Mekah ke Palestina itu jaraknya lebih kurang 1.600. Yang mana di zaman tersebut belum ada pesawat, belum ada mobil, apalagi kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Yang ada cuma unta. Orang biasa berjalan di zaman itu menempuh paling cepat 1.000. Paling cepat itu 1 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti 2 bulan baru bolak-baliknya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau hanya sepertiga malam perjalanannya. Nah, disinilah akan terlihat siapa yang memang betul-betul berkualitas imannya atau siapa yang tidak berkualitas. Karena ketika dia masih bertuhankan kepada logika, tentu dia akan menolak. Kenapa? Ya Muhammad, kami melakukan perjalanan Mekah Madinah itu 2 bulan bolak-balik, sedangkan kau hanya sepertiga malam. Nah, disinilah akan muncul penolakan tadi. Tapi ketika kita memang memiliki iman yang memang teguh, mantap, di saat itu kita akan mengiyakan. Itu hal yang boleh-boleh saja kalau Allah berkehendak. Jangankan Isra, lebih dari Isra pun kalau Allah berkehendak pasti bisa. Nah, jadi Mbak, intinya dalam peristiwa Isra ini itu adalah mengajarkan kita untuk menguatkan iman. Karena ini adalah salah satu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Masya Allah ya Ustaz. Nah Ustaz, ini juga salah satu dari perjalanannya itu kan bagaimana dulu kita kisah ini sholat 5 waktu ya Ustaz ya. Sholat 5 waktu. 50 rakaat, kemudian turunnya sehingga menjadi 5 rakaat. Kalau sekarang kita melihat praktiknya bahkan untuk sholat tepat waktu sulit ya Ustaz ya. Kita lebih sering di akhir waktu. Padahal sudah dikasih kemudahan itu 5 rakaat. Apakah kita termasuk orang-orang yang melukai perjuangan Nabi Muhammad SAW Ustaz? Jadi gini Mbak ya. Jangan kita beranggapan kewajiban sholat itu berlaku ketika terjadinya peristiwa Isra. Bahkan sebelum peristiwa Isra itu, umat Islam sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bedanya, kewajiban itu namanya sholat lail, sholat malam, sholat tahajud. Jumlahnya tidak ditentukan banyaknya. Pokoknya sholat lail, sholat malam itu sampai-sampai kalau kita baca dalam sejarah, para sahabat Nabi itu sampai bengkak kakinya saking banyaknya sujud. Nah, syukur alhamdulillah semenjak terjadinya peristiwa Isra itu, Allah ringankan dari yang jumlahnya tadi sebanyak-banyaknya menurut kemampuan itu Allah perkecil menjadi 5 waktu. Yang mana kalau kita hitung menjadi 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, jadi sekarang ini bagaimana orang banyak bagaimana ini Ustaz, kami ini susah untuk bisa sholat tepat waktu. Apakah kami mencederai perjuangan Nabi Muhammad SAW? Tentu saja untuk menjawab ini kita harus perlu memahami bahwa waktu-waktu sholat itu dibagi dengan beberapa bagian. Di antaranya ada waktu afdol, ada waktu penengah, ada waktu yang pokoknya dibagi-bagi Mbak. Yang paling utama itu ya awal waktu, kemudian yang kedua yang pertengahan, dan ada lagi nama waktu makruh, ada lagi waktu haram. Nah, jadi kalau kita mampu, silakan kita sholat awal waktu kalau kita mampu. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengerjakan di sholat awal waktu, ya ambil di tengah. Nah, asalkan jangan sampai masuk ke waktu haram. Itu nanti ada dibagi-bagi Mbak.
Waktu wajib, waktu sunnahnya, ada waktu afdolnya, ada waktu makruhnya, ada waktu haramnya. Yang haram itu sholat di luar waktu, gitu. Yang penting bagaimana kita terus beribadah ya Bu ya. Ya, terus. Penting tetap melaksanakan ibadah sholat di waktunya ya. gitu ya Ustaz. Lantas Ustaz, apa yang patut kita contoh kembali dari Nabi besar Muhammad SAW atas perjalanannya yang sangat panjang dan menerima banyak wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan Nabi, tentu kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya yang layak, yang sepatutnya kita mencontoh. Namun dari sini, dari perjalanan beliau ini, perlunya kita itu bersifat optimis. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini ada hubungannya itu dengan peristiwa dari sebelumnya. Karena sebelum terjadi peristiwa Isra ini, Nabi Muhammad SAW itu mengalami 3. Pertama, beliau diblokade. Diblokade itu selama 3 tahun, ekonominya diblokade, penikahnya diblokade, dan dia tidak bisa kemana-mana. Sampai umat Islam di zaman itu, Nabi Muhammad SAW, karena ekonominya diblokade, itu sampai menahan perutnya itu dengan batu, nahan lapar. Itu selama 3 tahun. Selanjutnya, beliau di zaman itulah, di waktu itulah beliau punya paman yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Yang mana pamannya ini merupakan orang yang membela beliau. Nah, yang kedua, beliau punya istri namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah pun meninggal dunia. Makanya disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, ketika itu Nabi sebagai seorang manusia, beliau juga memiliki naluri yang namanya naluri manusia. Juga merasa sedih, merasa kecil hati, beliau terasa seperti itu. Jadi kita mau mengajak orang berbuat baik. Kita mau membimbing orang supaya dia bisa berada di jalan yang baik. Bukannya diterima, malah kita dimusuhi, dicaci maki, bahkan kita dihina dan sebagainya. Nah, sebagai seorang manusia, naluri yang seperti itu, sedih, tetap ada pada Nabi. Makanya Allah hibur, Allah perlihatkan, ya Muhammad, kau kuperjalankan yang namanya Isra Mi'raj. Ini lihat, ketika kau di Isra ini aku perlihatkan surga, neraka, aku perlihatkan ini tempat kau nanti. Memang di Mekah kau tidak sukses, tapi kau suksesnya di sini, di Madinah. Maka Nabi Muhammad itu sudah tahu suksesnya di Madinah, tapi dia tetap berjuang. Itulah namanya husnuzon atau optimis. Nah, sehingga hilang rasa sedih, muncul yang namanya semangat, karena sudah diperlihatkan kau pasti akan menang. Jadi itu Mbak, salah satu dari rahasia yang terkandung dalam peristiwa Isra tersebut. Jadi sifat optimis di dalam diri kita ya Ustaz ya. Tapi memang kita ini hakikatnya manusia suka mengeluh Ustaz. Iya, itu wajar. Ini gimana ya Ustaz? Kalau kita setiap hari ini apa-apa ngeluh. Cabai mahal ngeluh nggak Bu? Iya. Ya Bu ya, beras mahal ngeluh ya Bu ya. Nah, ini gimana Ustaz? Untuk bisa memupuk rasa optimis di dalam diri kita sebagaimana rasa dan jiwa optimis Nabi Muhammad SAW Ustaz. Kalau ngeluh itu biasa Mbak. Nabi kita juga seperti itu, tapi Nabi Allah perlihatkan, sudah kasih tahu sebelumnya melalui wahyu bahwa kau pasti jadi sukses ke depannya. Cuma kita tidak diperlihatkan oleh Allah bagaimana dengan kita sekarang ini. Tapi kuncinya satu, biar bagaimanapun tetap kita hadapi. Itulah yang namanya perjuangan. Hadapi, kita tidak bisa mengelak. Pasti ada yang namanya masalah, karena hidup itu tidak pernah lepas daripada masalah. Bahkan yang namanya masalah itu namanya hidup. Oleh karena itu, melalui agama kita diajarkan hadapi masalah itu biar bagaimanapun permasalahannya. Kita jangan sampai mundur. Baik. Nah, gitu. Terus maju ya Ustadz ya. Terus maju. Masya Allah. Baik, nanti kita sambung kembali dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Baiklah pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait dengan tema kita Hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Rifat Soleh MPD dan bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Al-Azizi Tahtul Yaman Seberang Kota Jambi. Baik, di kesempatan kali ini kita beri waktu untuk ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini Ustadz ya, yang jauh-jauh dari Tahtul Yaman Seberang Kota Jambi untuk bertanya. Sudah siap bertanya Bu? Sudah, langsung aja silakan Bu, penanya pertama. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Al-Azizi RT 09010 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Jambi Seberang. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini di luar tema ya Ustadz. Tidak salah. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kiat kita dalam menerima takdir Allah yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita. Bagaimana supaya kita bisa menerima seikhlas-ikhlasnya? Karena kita percaya dengan rukun iman ke-6 yaitu qada dan takdir. Tapi kayak mana gitu nah supaya kita tuh ikhlas-ikhlasnya. Demikian Ustadz, pertanyaan dari saya. Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ibu Uswatun Hasanah ya. Jadi bagaimana ikhlas dengan takdir ya Bu ya. Kalau takdirnya jadi orang kaya ikhlas ya Bu. Silakan Ustadz, gimana ya Ustadz kita bisa ikhlas? Jadi begini, dalam menyikapi takdir itu ya, takdir itu ada dua macam. Ada nama takdir mubram, ada nama takdir muallaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan, tidak akan berubah. Itu nama takdir mubram. Jadi contohnya takdir mubram itu seperti kelahiran kita ini sudah Allah tentukan. Kita lahir dari ibunya siapa, ayahnya siapa, terus kelamin kita apa, laki-laki apa perempuan, itu nama takdir mubram. Itu tidak akan berubah sama sekali. Nah, contoh juga seperti kematian, itu juga nama takdir mubram. Nah, contoh lagi takdir mubram itu seandainya Allah tentukan kita, hari ini kita ditimpa batu besar. Nah, tepat dengan jam, waktunya, pasti dia akan jatuh menimpa kita. Itu nama takdir mubram. Namun, takdir mubram itu bisa berubah. Berubahnya itu nama takdir mu'allaq. Dengan apa? Perubahan itu boleh jadi melalui doa yang kita lantunkan kepada Allah bisa berubah. Atau juga melalui silaturahim. Dengan rajin bersilaturahim, takdir yang Allah tentukan seharusnya A berubah menjadi B, bisa jadi. Atau juga melalui sedekah, itu bisa juga berubah. Contoh, Allah takdirkan kita ditimpa batu, seharusnya kita pasti binasa karena ditimpa batu yang besar tadi. Namun ketika di rumah kita, apakah itu anak kita atau istri kita mendoakan kita, nah doa itu dimustajabkan oleh Allah, maka batu itu menimpa kita, tapi batu itu hancur menjadi debu sehingga kita selamat daripada kebinasaan. Itu nama takdir mubram. Cuma yang ibu pertanyakan tadi itu masalah bagaimana kita ikhlas terhadap takdir. Itu namanya qada atau takdir. Jadi qada atau takdir itu kita ketika sesuatu yang terjadi kepada kita, itulah namanya kita perlu menerapkan nama husnuzon dengan Allah. Berprasangka baik terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Prasangka baik kepada Allah itulah yang menyebabkan munculnya rasa ikhlas. Kenapa kita tahu segala yang diciptakan Allah, segala yang ditentukan Allah pasti itu adalah baik dan pasti itu semua ada hikmahnya. Nah, jadi ibu tanamkan sifat husnuzon kepada Allah. Itulah kuncinya. Masya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan habis dari sini selalu husnuzon insya Allah ya Bu ya. Sebelum-sebelumnya juga husnuzon terus ya Bu. Ya. Baik, untuk penanya kedua silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih Ustadz? Ya boleh. Ini Ustadz yang ingin saya tanyakan yaitu
apa itu Ustadz ya hukum bagi orang yang mengingkari dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj kita ini? Nah, demikianlah Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya tadi ya atas pertanyaannya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Hukum orang yang mengingkari peristiwa Isra wa Mi'raj. Jadi kalau mengingkari peristiwa Isra wa Mi'raj itu sudah sepakat para ulama menyebutkan itu orang ini sudah dihukumkan itu murtad, keluar daripada agama alias kafir. Kenapa? Karena ini sudah qat'i dalilnya. Jelas melalui ayat suci Al-Qur'anul Karim, jelas melalui hadis. Namun ketika dia mengingkari peristiwa Mi'raj, nah ini masih ikhtilaf para ulama. Nah, keikhtilafan ini menyebabkan para ulama menentukan hukumnya adalah fasik. Orang yang mengingkari Mi'raj itu hukumnya fasik, bukan kafir. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Lanjut ke penanya ketiga, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ilmiah dari Majelis Taklim Al-Azizi Seberang Tahtul Yaman. Ya. Mau bertanya Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Masjid Aqsa untuk perjalanan Nabi, bukan masjid yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa ya Ustadz ya? Kenapa tidak Masjid Al-Azizi ya Bu ya? Kenapa tidak Masjid Istiqlal ya? Silakan. Jadi yang jelasnya masjid yang ada di zaman itu cuma dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih tempat-tempat yang lain? Padahal boleh jadi berjalan dahulu ada nama kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu nomor satu kota terindah zaman tersebut. Tapi kok dipilih masjid, dari masjid ke masjid? Tentu ada rahasianya. Pertama, Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa peradaban pertama kali yang ada di muka bumi itu adalah Mekah. Dan peradaban terakhir nanti itu adalah Masjid Aqsa. Jadi seakan-akan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita diingatkan oleh Allah, kamu nanti berakhir di Masjid Aqsa. Itu nanti yang namanya kebangkitan manusia itu berawal dari situ. Yang nama padang mahsyar dari situ. Dan Nabi Muhammad SAW itu berkiblat ke Masjid Aqsa itu lebih kurang sekitar ketika di Madinah itu lebih kurang sekitar 16-17 bulan. Nah di Mekah beliau juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Gimana nih cara beliau menghadap? Itu menghadap ke arah utara dengan menghadap Ka'bah selurusan dengan Masjidil Aqsa. Jadi secara tidak langsung dua kiblat beliau pada masa itu. Nah jadi ibu-ibu, jadi sekarang sudah terlihat hikmahnya. Kenapa yang dipilih itu Masjid Aqsa? Karena kita tahu sekarang Masjid Saliful Haramain, kota suci ketiga umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Yang sekarang itu direbut, dikuasai oleh para Zionis Israel tersebut. Jadi ibu yang sangat peduli terhadap tempat suci itu adalah umat Islam. Kalau yang lain itu boleh dikata itu tidak. Kita contohkan Masjid Aqsa itu yang dulu sebelum dikuasai oleh umat Islam, dia lebih dahulu dikuasai oleh orang Romawi. Ketika orang Romawi ini menguasai Masjid Aqsa itu Masjid Aqsa itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Sehingga pada tahun 12 Hijriah, Sayyidina Umar merebut Masjid Aqsa ini, itu dilihat Masjid Aqsa itu penuh dengan tumpukan-tumpukan sampah. Lalu di tahun yang berikutnya, berapa ratus tahun berikutnya, Masjidil Aqsa itu diambil kembali oleh orang Romawi tahun 1099 Masehi. Itu diambil oleh orang Romawi. Nah, lebih kurang 91 tahun Hijriah, 88 tahun Masehi dikuasai oleh orang Romawi, itu dijadikan kandang kuda. Nah, ketika Salahuddin merebutnya, itu baru diperbaiki. Nah, maka Masjid Aqsa itu dikembalikan fungsinya sebagai tempat beribadah. Cuma sekarang permasalahannya masjid itu sudah dikuasai oleh kaum Zionis. Nah, sekarang inilah momen umat Islam untuk melahirkan kembali orang-orang seperti Sayyidina Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk bisa mengambil kembali yang namanya Masjid Aqsa. Itu. Wah, ini Ustadz ya. Jadi ini
kalau kita berbicara Isra Mi'raj ini dongeng yang panjang ya Ustadz ya. Nah Sangat kalau panjang. dulu itu ketika kita pergi ngaji kecil-kecil itu selalu dinanti-nanti nih Ustadz momen Isra dan Mi'raj ini sendiri Ustadz ya. Baik Ustadz, kalau kita di zaman yang saat ini ya Ustadz ya, lantas bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita ya Ustadz ya atas perjalanan yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW sehingga memang kita bisa menjadi sebaik-baiknya umat muslim Ustadz. Ya. Istiqomah ini sangat berat Mbak. Jadi para ulama menyebutkan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Namun walaupun berat bukan berarti kita tidak bisa untuk melakukannya. Nah, cara kita untuk melakukannya gimana? Kita bisa. Pertama, ilmu harus kita kaji. Harus perbanyak pengetahuan kita, keimanan kita harus kita tingkatkan dan selalulah tanamkan untuk selalu berjuang. Itulah salah satunya. Karena agama itu adalah perjuangan. Ya. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Rifa'at Soleh MPD dan bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azizi Tatul Yaman Seberang Kota Jambi dengan pembahasan kita hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Lantas bagaimana kita bisa mengambil pesan-pesan dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ya Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa Isra wa Mi'raj itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya mukjizat itu amrun khariqun lil adat, suatu peristiwa yang mencabik-cabik logika manusia, logika berpikir dan juga kebiasaan yang melekat pada pikiran manusia. Maka tidak heran, jangan heran kita yang namanya Mekah Palestina yang jaraknya 1.600 kiloan itu bisa ditempuh hanya dalam sepertiga malam. Jadi ini kawasannya tidak bisa diilmiahkan karena dia adalah kawasan mukjizat. Namun yang terpenting dari situ yang harus kita ambil hikmah dan pembelajarannya bahwa peristiwa Isra ini haruslah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Karena iman itu harus berdasarkan dengan ilmu. Karena iman tanpa ilmu adalah kebutaan. Jadi karena itu peristiwa Isra wa Mi'raj itu haruslah meningkatkan keimanan kita. Karena kalau tidak meningkat iman, maka boleh dipertanyakan kita bagaimana kita ini. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu ketika diperlihatkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, salah satu tanda kebesaran Allah itu adalah peristiwa Isra wa Mi'raj ini, haruslah imannya itu akan meningkat, naik drastis. Nah, ketika tidak naik drastis, nah ini harus kita pertanyakan, kemana hilangnya? Karena di situ kan kalau kita lihat peristiwanya itu kan ada seleksinya. Ya kan, ketika terjadi ini, peristiwa ini, umat Islam pecah itu menjadi 3, Mbak ya. Ada yang mukmin, yang sebelumnya mukmin menjadi kafir, yang mukmin menjadi bertambah, ada yang mukmin bertambah keimanannya dan ada yang kafir bertambah kekufurannya. Jadi itu Mbak. Iya. Ya. Baik Ustadz, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan pada sore hari ini dan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Azizi Tatul Yaman, terima kasih banyak ya Bu ya.
Insya Allah senantiasa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bersilaturahmi kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Al Ustadz tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.